When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah, penuh toleransi dan menjaga sopan santun. Saat ini di negara ini banyak kejadian yang membuat saya terhenyak, terkejut, sedih, dan marah karena tertayang di media sosial dan TV nasional adanya pelemahan KPK dari luar dan dalam. Korupsi merajalela, ketidakadilan dalam hukum, rakyat diadu domba, Islam dengan Islam, Islam dengan non-Islam, berdasarkan ocehan Nabi ke-26, ada orang Islam mau orasi di gereja karena amplopnya tebal. Indonesia kini sudah dibuat berbeda. Tidak ada etika sosial, tidak ada rasa malu di dalam kehidupan. Yang muda tidak ada penghormatan kepada yang lebih tua. Tidak malu menggunakan anggaran yang bukan pada tempatnya, hanya untuk proyek ambisius. Perlu diketahui, kemiskinan di Indonesia setelah COVID ini mencapai 10,19%. Artinya di balik angka tersebut ada 27,53 juta jiwa kelaparan. Seharusnya program pemerintah diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Rekan-rekan semua, melihat korban COVID-19 masih selalu bertambah, merupakan suatu tanda kemiskinan terus akan bertambah pula. Karena jumlah perusahaan yang akan gulung tikar semakin banyak, yang akan berakibat meningkatnya jumlah karyawan yang kena PHK. Siapa yang beda pendapat dibujuk dengan duit atau jabatan. Bila tidak berhasil, dihancurkan. Pemimpin saat berucap sering melukai rakyat. Tanpa ada kata maaf, mereka mencari pembenaran atas kesalahan tersebut. Mau dibawa kemana Indonesia? Di negara tetangga, pejabatnya masih mempunyai rasa malu. Mari saya ambilkan contoh. Informasi yang telah dilansir oleh Brilio.net atau Brilio.net agar dapat menjadi bahan renungan bagi penguasa di Indonesia. Mengundurkan diri karena telat 1 menit. Michael Bates adalah salah satu menteri utama di Inggris. Mengundurkan diri dari jabatannya hanya karena telat 1 menit. Pejabat
Yang satu ini melakukan aksi tersebut karena merasa malu atas ketidaksopanan yang telah dilakukan. Semua yang duduk di meja rapat menyatakan ketidakrelaan dan penolakan atas aksi PIT ini. Menurut mereka, permintaan maaf dirinya sudah cukup dan semua mengapresiasi rasa tanggung jawab besar yang dia miliki. Staf korupsi pejabat Jepang mengundurkan diri karena malu. Akira Amari, mantan Menteri Ekonomi Jepang, sempat menggegerkan publik Jepang. Mantan pejabat ini mengundurkan diri karena dituduh korupsi. Dari hasil penelusuran lebih dalam, mantan menteri ini ternyata tidak seperti yang dituduhkan. Malahan justru para stafnya lah yang terbukti melakukan korupsi. Lantaran malu, sebagai seorang pemimpin yang tidak bisa mendidik anak buahnya, selain itu dia merasa telah merusak kepercayaan pemerintah dan masyarakat Jepang terhadapnya. Ketahuan plagiat, Mendiknas Jerman mengundurkan diri. Annette Schavan-Beda adalah salah seorang menteri di Jerman. Ternyata melakukan pengunduran diri dengan alasan yang tak terduga. Dia mengaku malu dengan plagiarisme. Akhirnya memilih mundur dari jabatan yang selama ini ditempatinya. Mantan menteri yang diangkat tahun 2005 rupanya diduga melakukan plagiarisme ringan dalam upaya mendapatkan gelar pendidikannya. Hal ini diungkap oleh seorang blogger yang sengaja menggunakan nama palsu. Rekan-rekan semuanya, berikut ini adalah membantu mantan pacar urus visa. Pejabat Inggris turun jabatan. Ada orang yang bernama David Blanket. Dia adalah mantan Menteri Inggris. Ternyata mengundurkan diri dengan alasan yang menurut Indonesia biasa. Dirinya rela melepas jabatan lantaran ketahuan membantu mantan pacarnya dalam mengurus visa. Mantan kekasih Blanket bernama Queen sedang kesusahan mengurus visa pengasuh bayinya yang berasal dari Filipina. Ketimbang didepak dari negara tersebut, Queen meminta bantuan Blanket untuk mempercepat proses perpanjangan visa mantan kekasihnya itu. Namun sayang, aksi mempercepat visa ini sudah tercium publik. Karena malu, Blanket memilih mengundurkan diri. Rekan-rekan semua, ada kejadian yang sungguh kita apresiasi. Seorang pejabat di Jepang
rela mengundurkan diri karena dia mentraktir relawan makan. Namanya adalah Yuko Obuchi, adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri di Jepang. Dalam satu kegiatan, ternyata wanita yang satu ini menggunakan anggaran negara untuk mentraktir para relawan yang memang telah membantu dirinya. Beberapa waktu kemudian, lantaran merasa melakukan hal yang salah, maka Yuko memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Tentu hal ini jadi tamparan keras pada pemerintahan Shinzo Abe pada waktu itu. Pasalnya, Yuko adalah salah satu menteri yang diandalkan dalam menstabilkan ekonomi Jepang. Itulah rekan-rekan semua, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, terutama bagi para pejabat yang ada di negeri ini yang sudah kehilangan rasa malu yang sangat rakyat tunggu-tunggu, bahwa sebagai pejabat publik harus bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.